Koneksi antar materi modul 1.4 oleh Alphadmus CGP Angkatan 9. Budaya positif. Pengan guru dalam mewujudkan budaya positif. Selayaknya, seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, penerapan keyakinan keras, dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Konten yang dibahas di sini adalah disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan keras, segitiga restitusi, dan refleksi. Disiplin positif. Pengertian dari disiplin positif adalah suatu cara disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Penerapan, siswa dapat mengontrol diri dengan melakukan tindakan dengan penuh kesadaran. Dampaknya, mampu menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid bukan karena paksaan, rasa takut, ataupun pujian. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbangan dan penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia selayaknya guru menumbuhkan motivasi internal untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Hindari memberi hukuman dan penghargaan yang berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dan terbentuknya motivasi internal. 5 posisi kontrol. Seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Seorang guru sebaiknya memiliki posisi sebagai manajer. Guru berupaya mengubah identitas gagal menuju identitas sukses dengan membimbing murid untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan. Kedua, membimbing murid untuk menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Kita masuk ke keyakinan keras. Keyakinan keras berupa kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus dilakukan. Guru dan siswa berperan bersama-sama menunjukkan keyakinan keras dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Ketiga, keyakinan keras dijiwai oleh kesepakatan bersama dan buatan siswa, sehingga siswa lebih mematuhi ketentuan yang mereka yakini. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi yaitu menghasilkan siswa yang bertanggung jawab dan sportif mengakui kesalahannya. Keterkaitan antar materi budaya positif. Terhadap modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pengajaran berpihak pada murid dan menuntun tumbuh kembangnya sesuai kodratnya dapat terwujud dengan penerapan budaya positif. Terhadap modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terlaksana di sekolah jika guru-guru tengah memiliki nilai dan peran guru penggerak di dalam dirinya. Terhadap modul 1.3 yaitu visi guru penggerak.
Visi Gungu Penggengah adalah mewujudkan budaya positif di sekolah dan terbentuknya profil pengajar Pancasila. Kita masuk ke bagian refleksi, Bapak Ibu. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang tengah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul ini, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman ini perlu diterapkan di sekolah dan disebarluaskan kepada semua pendidik atau guru-guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya baru tahu setelah mempelajari modul ini bahwa dapat berdampak penghargaan kurang baik karena merusak hubungan, menurunkan ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan bersifat menghukum. Pengubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Pengubahan yang terjadi adalah saya memahami bahwa selama ini saya salah dalam menerapkan pengaturan di kelas yang seharusnya adalah menggunakan keyakinan kelas dan menangani siswa bermasalah harus menggunakan langkah-langkah segitiga institusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering tidak membuat PR dan datang terlambat. Untuk menyelesaikan masalah yang dialami dua siswa ini, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah penuh semangat, termotivasi, dan lebih percaya diri untuk menghadapi kesulitan-kesulitan siswa dan membimbing mereka untuk ke arah lebih baik lagi dan penerapan budaya positif di sekolah. Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah disiplin positif terhadap siswa sudah terbentuk. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru di sekolah. Saya banyak sebagai pemberi rasa bersalah dan tidak menerapkan segitiga restitusi. Untuk itu perlu melakukan perbaikan diri menuju posisi kontrol manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai teman. Perasaan saya saat itu merasa tidak puas karena masalah tidak pernah selesai, hanya membaik sesaat dan berulang kembali. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai mengubah posisi kontrol saya menjadi posisi kontrol manager dan perasaan saya lebih tenang karena masalah tidak berulang kembali. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Pernah, namun saya hanya menggunakan langkah menstabilkan identitas dengan bertanya apakah dia melakukan kesalahan dan menanyakan keyakinan dengan menanyakan apa yang seharusnya dia lakukan
dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada, yaitu konsep komunikasi yang bersifat mempengaruhi agar dapat digunakan pada siswa untuk lebih baik dalam menggunakan segitiga restitusi dan mempengaruhi guru-guru lain untuk menuju langkah yang sama. Cukup sekian penjelasan saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.